Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Aditya Pratama dari kelas 12 IPA 3 absen 18 ingin menyampaikan materi akuntansi tentang jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Pengertian dari jurnal penyesuaian atau adjustment journal yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang terdapat di neraca saldo agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian itu sendiri yakni agar di akhir periode itu setiap akun seperti akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban menunjukkan akun yang sebenarnya, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Untuk itu, kegiatan apa saja yang perlu disesuaikan, yakni 1. Kesalahan dalam mencatat yang biasanya disebabkan oleh human error, seperti yang seharusnya dicatat 1 juta malah dicatat 100.000, yang harusnya dimasukkan ke peralatan malah dicatat ke perlengkapan, maka itu perlu disesuaikan. Yang kedua, ada transaksi yang belum dicatat atau beban yang belum dibayar ataupun pendapatan yang seharusnya diterima. Yang ketiga, penurunan nilai aset. Contohnya misal nilai perlengkapan, jumlah nilai perlengkapan yang berkurang, jumlah peralatan yang menyusut, dan lain sebagainya, itu perlu disesuaikan. Yang keempat, beban dibayar di muka, seperti contoh beban 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun dibayar dalam satu waktu sekaligus, itu perlu disesuaikan. Yang kelima, pendapatan dibayar di muka, pendapatan misalnya pendapatan 1 tahun dibayar atau diterima di awal periode, misal pendapatan 1 tahun diterima di awal periode, maka itu semua harus perlu disesuaikan. Yang selanjutnya yakni cara menyusun jurnal penyesuaian. Yang pertama, jika kalian diminta untuk menyesuaikan perlengkapan, maka debitnya beban perlengkapan dan kreditnya perlengkapan. Dan semisal di neraca saldo tulisannya perlengkapan toko atau perlengkapan kantor, ya tinggal diganti aja. Jadi debitnya beban perlengkapan toko dan kreditnya perlengkapan toko, atau debitnya beban perlengkapan kantor, kreditnya perlengkapan kantor. Angkanya yakni sebesar yang hilang. Yang selanjutnya, jika kalian diminta untuk menyesuaikan harta tetap. Harta tetap yaitu harta yang bisa dipakai lebih dari 1 tahun. Contohnya peralatan, gedung, mesin, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, contohnya peralatan. Jika di neraca saldo tulisannya peralatan, maka debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Jika di neraca saldo tulisannya gedung yang mengalami penyusutan, maka debitnya beban penyusutan gedung dan kreditnya akumulasi penyusutan gedung.
tinggal diganti aja seperti tadi ya, angkanya sebesar yang hilang atau sebesar yang dipakai. Untuk yang selanjutnya yakni jika kalian diminta untuk menyesuaikan beban yang belum dibayar seperti beban gaji, beban listrik, beban telepon, beban air yang belum dibayar, maka debitnya pasti beban gaji dan kreditnya utang gaji, atau debitnya beban listrik, kreditnya utang listrik, ganti aja seperti tadi. Kalau angkanya yakni sebesar yang belum dibayar. Untuk yang selanjutnya yakni penyesuaian beban dibayar di muka. Jika kalian ingin menyusun jurnal penyesuaian, kalian harus paham konsep harta dan beban. Kalian harus paham metode harta dan beban. Misal sewa, kapan kalian harus menggunakan metode harta? Yakni ketika di neraca saldo tulisannya sewa dibayar di muka. Dan kapan kalian harus menggunakan metode beban? Yakni ketika di neraca saldo tulisannya beban sewa. Misalnya iklan. Kapan kalian menggunakan metode harta? Ketika di neraca saldo tulisannya iklan dibayar di muka. Dan jika kalian ingin menggunakan metode beban, maka di neraca saldo harus tertulis beban iklan. Dan contoh yang ketiga yakni asuransi. Kapan kalian harus menggunakan metode harta? Yakni ketika di neraca saldo tertulis asuransi dibayar di muka. Dan kapan kalian harus menggunakan metode beban? Jika di neraca saldo tulisannya beban asuransi. Untuk yang selanjutnya yakni menentukan metode pencatatannya, yakni HB HH. Hanya itu metode harta, B-nya debit beban, hanya kredit harta, dan hanya lagi hilang atau angka yang hilang. Seperti contohnya tadi, jika ingin menggunakan metode harta, yakni tadi kan saya harus di neraca saldo harus tertulis iklan dibayar di muka, maka nanti debitnya beban iklan dan kreditnya iklan dibayar di muka dan angkanya sebesar yang hilang. Dan untuk yang selanjutnya yakni metode BHBB, yakni B-nya metode beban, hanya debit harta, B-nya kredit beban, dan B-nya lagi belum atau angka yang belum dibayar. Contohnya tadi iklan, jika tadi menggunakan metode beban, maka harus tertulis di neraca saldo beban iklan, maka secara otomatis nanti debitnya tertulis di jurnal penyesuaian iklan dibayar di muka dan kreditnya beban iklan dan angkanya sebesar yang belum dibayar tadi.
Untuk memahami materi jurnal penyesuaian, mari kita menjawab soal yang sudah saya buat ini. Untuk soal yang nomor 1, dari perusahaan PT Nugroho. Informasi pada tanggal 31 Desember 2019, yakni soal nomor 1, perlengkapan kantor yang ada sebesar 380.000. Maka debit 1.270.000 dikurangi 380.000. Maka di jurnal penyesuaiannya tertulis beban perlengkapan kantor termasuk debit 890.000 dan kreditnya perlengkapan ya sama 890.000. Untuk soal yang kedua, yakni premi asuransi yang sudah habis waktunya sebesar 315.000. Beban, maka karena di neraca saldo asuransi dibayar di muka, maka itu menunjukkan menggunakan metode harta. Maka otomatis di jurnal penyesuaian debitnya beban asuransi dan kreditnya asuransi dibayar di muka, yakni sebesar beban asuransi 315.000 dan kredit asuransi dibayar di muka 315.000. Dan soal nomor 3, penyusutan peralatan kantor sebesar 3.500.000. Maka langsung saja ditulis di jurnal penyesuaian beban penyusutan peralatan kantor 3.500.000 dan debitnya akumulasi penyusutan peralatan kantor 3.500.000. Untuk soal nomor 4, gaji yang sudah dibayar yakni 20 juta ribu. Di neraca saldo tertulis beban gaji 22.415.000. Maka tinggal dikurang saja dengan yang tadi 20 juta ribu, maka diperoleh di jurnal penyesuaian debitnya beban gaji 2.415.000 dan kredit utang gaji 2.415.000. Untuk soal nomor 5, ini sewa dibayar 1 September 2019 untuk 1 tahun. Maka cara untuk mencarinya yakni yang bulan yang tersisa yang dipakai. Ini kan tertulis di neraca saldo pada 30 Oktober 2019, sedangkan jurnal penyesuaian dibuatnya 31 Desember 2019, maka terlampaui 4 bulan. Maka untuk mencarinya 8/12 dikali 4.200.000, maka diperoleh di jurnal penyesuaian sewa dibayar di muka 2.800.000 untuk yang debit dan kreditnya beban sewa 2.800.000 dan totalnya di jurnal penyesuaian harus balance yakni 9.920.000 untuk debit dan kreditnya 9.920.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.